review dulu kamu ya. Oke, biayanya sudah sesuai dengan estimasi dan jalur kegiatan. Saya tanda tangan dulu ya. Nanti kamu bisa berbagi dengan klien sebelum proses pencairan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Iya, masuk. Misi Kak, boleh minta waktu sebentar? Oke, boleh silakan duduk. Jadi ada yang mau dibantu? Aku mau ini Kak untuk referensinya untuk bulan 16 tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 yang formulirnya sudah didatang oleh Manajer Operasional. Aku lampir ini Pak, ya Pak untuk diikuti dan diikuti. Bisa kembali. Transport, makan, ini ada semua ya. Jadi total estimasi biayanya 6.100.000 ya. Oke, Mbak, jadi sesuai prosedur saya harus cek dulu perlengkapan ini. Nanti saya nanti saya minta maaf dulu ke manajer ya. Nanti kalau udah nanti saya kabarin Mbaknya untuk proses pencairan. Kira-kira berapa lama Kak? Biasanya kalau flash manager ada di mall itu pasti kan biasanya sampai 1 sampai 2 jam. Jadi kalau udah di-approve, saya kabarin Mbaknya lebih lain. Pak. Iya Pak, silakan dulu Pak. Pak, ini ada pengajuan SKS dari SPP operasional. Nah, dokumennya udah ditandatangani oleh manajer operasional dulu ya Pak. Boleh saya lihat dulu ya? Boleh, dicek dulu. Ini tanggal 9 sampai tanggal 12 ya? Karena ini keluarga pribadi ya Pak? Benar Pak. Waktu kita 100 itu? Iya, betul Pak. Ini saya setuju ya Pak ya? Iya, benar. Makasih ya Pak. Iya, nanti saya atur untuk pencairan dulu ya Pak. Makasih Pak. Halo Mbak, ini kasih udah disetujui oleh finance manager ya. Nanti saya proses transfernya sekarang. Ini bukti transfernya berarti totalnya ada 8.100 ya. Jangan lupa LPJ paling lambat 3 hari setelah pulang. Terima kasih. Oh, iya Kak. Makasih Kak. Langsung balik Kak. Misi Bu. Iya. Boleh kami sebentar Bu? Boleh. Asik. Bu, kalau lagi bener ada kerjaan yang bisa kemarin, untuk seperti finance ini. Tanggal 10 revisi hotel kita. Oke. Tanggal 11 revisi hotel kita. Ya. Oke. Tanggal 12 ini untuk simulasi training ya? Ih, aku udah ada ke hotel sesi. Oh, oke. Yang penting semua training berjalan sesuai jadwal. Saya tanda tangan dulu ya. Ibu, terima kasih. Oke, aku terima ya. Ya, makasih. Lucia, aku saya punya ini perjalanan bisnis kemarin. Semua hampir itu sudah disusun per tanggal dan sudah ditandatangani atas nama Tapi karena menurut saya ini agak susah ya.
LPJ sejarah dinas dari SPP kemarin, ada beberapa hal yang menurut saya itu ada janggal Pak. Oh iya, namanya ada apa ya? Ini Pak, kalau tanggal 12 sesuai dengan agenda yang tertulis, SPP itu harusnya melakukan evaluasi terkait training di outlet. Tapi tidak ada foto dokumentasi kegiatan Pak. Memang ada sih notulennya, tapi saya juga lihat ada surat makan siang dan isi bensin juga di sini Pak. Oh, jadi SPV-nya nggak ada di outlet? Menurut alibinya dia maksudnya setelah evaluasi di outlet Pak, karena evaluasi itu sebentar. Tapi saya rasa bukti itu kurang kuat dan perlu diperiksa lagi lebih lanjut supaya clear dan tidak ada manipulasi. Iya sih, masuk akal. Jadi menurutnya gimana? Nah, menurut saya sebaiknya LPJ ini tuh kita eskalasi ke audit internal. Jadi mereka bisa lebih menyelidiki lebih lanjut apakah ada manipulasi di sini atau tidak nih Pak. Oke, baik. Nanti saya coba koordinasi dulu ya ke bagian internal audit. Nah, nanti berarti saya bawa dulu ya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Makasih ya. Halo? Iya, pagi Pak Rizky. Iya, lagi di mana Pak? Oh, iya. Jadi gini Pak, kebetulan saya ada meeting aja yang perlu saya omongin. Kita boleh minta waktunya nggak Pak? Sebentar ya. Oh iya, boleh. Di meeting room lantai 1 aja ya. Oke, ya udah Pak. Boleh. Kita 10 menit lagi saya kesana ya. Oke, baik kalau gitu. Makasih ya Pak Rizky ya. Yo, siap. Selamat pagi Pak Rizky. Ya, pagi Pak. Selamat pagi Pak. Sebelumnya terima kasih Pak yang sudah menyempatkan waktu untuk kita meeting urgent di sini. Nah, jadi ini sebelumnya saya mau menginformasikan terkait bekas LPJ perjalanan dari dinas SPP kemarin. Nah, ini dokumennya mungkin bisa dilihat dulu Pak ya. Ada ini nggak khusus kita yang kita harus perhatiin? Oh iya, mohon dibantu Pak untuk pemeriksaannya khususnya terkait tanggal 12. Nah, kegiatan evaluasi offline dan bukti pendukungnya. Karena di berkas juga ada struk makan siang dan struk bensin yang lokasinya cukup jauh dari kantor. Oke, kalau begitu nanti kita telusurin dulu kronologi sama bukti-bukti yang ada ya. Siap. Terima kasih ya Pak ya. Ya, nanti kalau ada kita butuh dokumen tambahan atau keterangan tambahan nanti saya kabarin lagi. Siap. Siap. Terima kasih ya Pak. Siap, sama-sama. Pak mau info bentar nih Pak. Kita ada perintah audit khusus dari finance manager. Untuk kasus apa tuh Pak? Ini PPJ yang kemarin Mbak Nadia katanya ada yang janggal. Oh yang supervisor itu. Iya, Coba saya bantu cek Iya. dulu sebentar. boleh. Ini tuh kayaknya yang keterangan di invoice sama foto mobilnya beda ya Pak. Terus juga sama di sini ada struk makan di daerah Seminyak sama struk bensin juga di daerah Seminyak. Padahal kan jauh ya dari otak kita yang di Bali. Itu makanya finance kan curiga nih. Kita harus selidiki nih. Kita meeting bentar deh buat bahas ini susunan rencana auditnya. Ya boleh. Lanjut ke ini berarti program kerjanya ya, langkah-langkah auditnya seperti apa gitu kan. Ini udah saya buatin, coba kamu cek lagi tuh kayak gitu aja. Oke, sebentar ya Pak. Review LPJ, terus rekonstruksi, konfirmasi, wawancara, susun penulang sama apa. Itu selisih ya nanti. Oke. Menurut saya sih udah oke sih Pak. Ya udah, berarti bisa langsung dikerjain ya. Biar cepet. Oke Mbak, berarti kita bisa bagi tugas nih ya. Mbak kerjain untuk review LPJ-nya per tanggal, bisa terus analisa struk juga, sama check invoice, terus sama susunin aja rekonstruksi timeline-nya. Nanti saya yang handle konfirmasi outlet, konfirmasi rental, wawancara supervisornya nanti Mbak Nadia saya panggil sama ini finalisasi temuan paling. Kita laporan finalisasi sama temuan sama laporannya Iya. berarti susun bareng-bareng ya Pak. Boleh?
Pak dari internal audit HO nih Pak, mau konfirmasi kehadiran supervisor operasional kita nih Pak. Apa benar tanggal 11 dia datang ke outlet itu? Oh datang ya, di tanggal 11 datang ya? Ya kalau di tanggal 12 nya buat refresh, buat ini evaluasi refreshment datang juga. Oh di tanggal 12 nya enggak datang ya, di tanggal 12 nya ya. Oke, nanti saya minta ini juga ya Pak, pernyataan konfirmasi tertulis. Bapak bisa kirim email aja ke email kantor ya, untuk internal audit ya, langsung aja. Oke, makasih Pak informasinya. Makasih. Halo Pak, selamat siang Pak. Iya, saya Rizky Pak dari tim internal audit PT Lupi Pak. Mau konfirmasi nih Pak mengenai penyewaan mobil atas nama Ibu Nadia di tanggal 9 sampai tanggal 12. Oh Brio ya Pak, Brio putih ya. Untuk tarifnya bisa dikasih tahu, bisa info berapa? Oh 350 per harinya ya Pak. Oke, soalnya di sini Pak invoice yang kita terima ini Avanza Pak. Per harinya 500.000. Boleh dicek ulang Pak? Iya, tanggal 10 sampai tanggal 12 Ibu Nadia. Oh gitu Pak. Oh jadi dealnya awalnya di Avanza. Oh ketersediaannya di Brio. Oh gitu. Oke Pak, kalau begitu terima kasih. Oh sebelumnya ini Pak, saya minta tolong nanti konfirmasi tertulisnya Pak. Nanti diminta tolong dikirim ke email aja. Ya nanti saya chat untuk alamat emailnya. Ya, siap. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Berarti ini invoice-nya di markup dong Pak untuk harga sewa mobil? Iya, dimainin. Maaf. Sebenarnya kalau kayak gitu, ini nanti saya masukin ke worksheet juga ya Pak untuk Bisa. konfirmasi Iya. dari si vendornya. Nanti kita tinggal tunggu yang tertulis aja dari vendor. Nah, terus kalau alibi Anda seperti itu, kenapa atas makan sama bensin itu isi minyak? Itu kan lumayan jauh dari hotel yang kita di sana. Karena saya kesana itu Pak, terus setelah melakukan evaluasi terlebih dahulu saya kesana seperti itu. Oke, tapi ya saya tambah dulu alibi kamu. Terus satu lagi saya mau nanya mengenai rental mobil. Nah di sini kan foto sama tipe mobil di foto itu beda ya. Saya juga udah konfirmasi ke vendor mengenai itu. Nah katanya kamu dealnya udah pakai mobil Brio. Nah sedangkan di invoice tercantum kan beda nih. Di LPG juga beda, itu Avanza. Harganya jauh lebih mahal dari Brio kan. Itu kenapa? Saya jelasin gitu. Sebelumnya saya tidak tahu Pak, karena memang ternyata hari itu saya tidak datang ke KPR. Jadi saya kembali terus. Nah, terus kalau alibi Anda seperti itu, kenapa atas makan sama bensin itu isi minyak? Itu kan lumayan jauh dari hotel yang kita di sana. Karena saya kesana itu Pak, terus setelah melakukan evaluasi terlebih dahulu saya kesana seperti itu. Oke, tapi ya saya tambah dulu alibi kamu. Terus satu lagi saya mau nanya mengenai rental mobil. Nah di sini kan foto sama tipe mobil di foto itu beda ya. Saya juga udah konfirmasi ke vendor mengenai itu. Nah katanya kamu dealnya udah pakai mobil Brio. Nah sedangkan di invoice tercantum kan beda nih. Di LPG juga beda, itu Avanza. Harganya jauh lebih mahal dari Brio kan. Itu kenapa? Saya jelasin gitu. Sebelumnya saya tidak tahu Pak, karena memang ternyata hari itu saya tidak datang ke KPR. Jadi saya kembali terus. Iya Pak, sebenarnya di hari yang sama itu saya di Pak. Jadi saya pergi ke Setia untuk urusan pribadi. Oke, sekarang balik lagi ke soal rental mobil. Berarti invoice yang Anda lakukan di LPG bukan
bukan terakhir direvisi. Kalau untuk info saya sudah pakai info sama karena mau selesai revisi sih kalau untuk info sih jadi sudah menyesuaikan. Artinya nilai yang dilaporkan di LPG itu tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Oke, sekarang balik lagi ke rental mobil ya. Berarti invoice yang dilampirin di LPG itu bukan terakhir direvisi dong? Kalau untuk itu masih menggunakan info sama sih Pak, jadi nggak ada perubahan maksudnya yang mana sih seperti itu. Artinya nilai yang ada di LPG itu nggak sesuai sama transaksi sebenarnya. Ya Pak, saya akuin saya kemarin itu memang mahal Pak untuk biaya Oke, baik. Ini kami catat dulu pengakuan kamu ya. Hasil klarifikasi ini nanti kita masukin ke berita acara, akan disampaikan ke finance manager sama HR. Baik Pak, saya punya ongkos. Ya ini Mbak, hasil klarifikasinya udah lengkap nih. Sekarang kita tinggal susun analisisnya aja, temuan dan dampak. Oke, sebentar. Ini Bapak bisa bantu cek ya Pak. Di situ Iya. saya udah ngerangkum dari audit fieldwork yang udah kita lakuin. Ada 3 temuan utama sih Pak. Jadi yang pertama kan SPV operasional itu nggak hadir ke outlet untuk evaluasi di tanggal 12 ya Pak. Padahal kalau sesuai agendanya harusnya beliau ada di outlet untuk evaluasi, tapi malah di situ dari konfirmasinya dia pergi ke Seminyak untuk perjalanan pribadi. Terus juga ini ada manipulasi ya Pak pada bukti pembayaran rentalnya. Harusnya kan harga dari vendor itu di 350.000 per hari, tapi malah di laporan pertanggungjawabannya beliau SPV-nya itu melampirkannya di 500.000. Sama untuk yang terakhir, karena itu ada indikasi markup ya Pak, dananya harusnya dikembalikan kan ke perusahaan, tapi sampai sekarang dari SPV sendiri belum ada pengembalian dana untuk kelebihan dari cash advance-nya itu. Ya berarti kan bukan cuma pelanggaran administratif, tadi kan itu menimbulkan kerugian juga tuh buat perusahaan. Betul sih Pak, itu udah mengarah ke indikasi fraud karena berdasarkan perhitungan, terus tadi juga ada selisih markup-nya dari rental, terus juga penggunaan cash advance-nya untuk keperluan pribadi kan padahal seharusnya untuk kepentingan perusahaan, malah disalahgunain dananya sama SPV. Oke, kita klasifikasikan dulu nih bagi temuan dengan indikasi fraud karena ada unsur manipulasi dan penggunaan dana perusahaan di luar perjalanan dinas. Sebentar ya Pak. Ya. Terus ini selanjutnya untuk analisis penyebabnya, di situ saya tulis untuk penyebabnya itu adalah karena faktor individu, karena SPV-nya itu melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan cash advance, dan itu termasuknya bukan kesalahan sistem ya Pak. Ya, setuju. Dampaknya berarti dua kan, kerugian finansial langsung dan penurunan integritas untuk laporan keuangan internal. Oke, terus nanti setelah itu berarti nanti kita kasih saran untuk tindak lanjutnya ya Pak, ke bagian terkait. Pertama ke finance dulu, nanti kita minta finance untuk lakuin verifikasi final buat nominal selisihnya antara yang diajukan di CA sama finalisasinya sama realisasi dari SPV. Terus juga nanti kalau udah verifikasi final untuk selisih dana CA yang masih ada di SPV-nya bisa dikembalikan ke perusahaan, sama nanti paling dari departemen operasionalnya harus ada tindak lanjut terkait sih Pak, paling evaluasi SOP mereka, sama nanti ada evaluasi kinerja staf-staf mereka juga sih Pak. Sip. Tambahin juga buat catatan buat HR ya, menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, saya lagi sambil susun juga nih saran dan rekomendasinya gimana, coba kamu bisa lihat di YouTube. Oke, sebentar. 4 poin ya Pak. Ya. Ada penguatan, oke. Menurut saya ini udah oke semua sih Pak. Oke, kalau begitu kamu finalisasi aja ya buat laporannya. Sekalian susun laporan hasil audit internalnya.
Oke, baik Pak. Ya, usahain besok ya sudah selesai untuk laporannya. Pasien juga sama bukti-bukti tertulis, konfirmasi tertulis dari vendor, dari outlet lain udah lengkap. Kemarin sih udah masuk ya Pak untuk konfirmasi tertulisnya ke email. Nanti saya lampirkan juga untuk konfirmasi. Oke, sip. Makasih Mbak. Yang pertama sudah ditetapkan yang untuk hadir di eksekusi kali ini. Seperti yang sudah saya informasi sebelumnya, di eksekusi kali ini kami mau menyampaikan hasil dari audit lapangan yang sudah kami lakukan terkait dengan LPG perjalanan dinas SPP operasional. Baik, silakan disampaikan. Bapak Ibu, ini hasil laporan auditnya bisa dilihat. Bapak Ibu bisa lihat di laporannya itu dari hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi yang sudah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa untuk temuan auditnya itu ada 2 poin ya Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama terkait dengan ketidakhadiran SIP operasional untuk evaluasi ini konten dan kembali pada tanggal 12. Padahal seharusnya kalau di AGD itu beliau harusnya hadir. Terus juga kami melakukan simulasi pembayaran rental mobil. Itu nominalnya di 360.000, tapi SIP mengklaim di laporan tentang budgetnya bahwa nominalnya di 500.000 rupiah. Selanjutnya juga dari klaim tersebut SPP-nya tidak mengembalikan dana selisih lebih untuk rental mobil tersebut ke perusahaan. Nah, betul Ibu. Berdasarkan konfirmasi dengan pihak outlet, memang tidak ada kegiatan evaluasi yang dilakukan sama supervisor di tanggal 12 tersebut. Kalau itu sudah jelas ada kemungkinan dana perjalanan. Iya kan Pak. Jadi sudah dijelaskan juga di laporannya menimbulkan kerugian yang tentunya untuk perusahaan berupa kerugian administratif dan juga kerugian material. Karena di sini kan tadi sudah disampaikan juga ya Kak, ada indikasi sudah dikasih tahu karena tadi ada unsur manipulasi dokumen dan juga penyalahgunaan data ya. Harusnya untuk kepentingan perusahaan tapi kalau itu tidak. Kalau dari originalnya apa rekomendasinya ya? Untuk rekomendasi, kami mengusulkan ada 3 tahap nih. Yang pertama itu finance melakukan verifikasi final atas nominal selisih yang memastikan penyetoran ke kas perusahaan kembali. Yang kedua itu pengembalian selisih dana CA yang nggak digunakan sama supervisor. Yang ketiga itu departemen operasional menindaklanjuti pelanggaran prosedur perjalanan dinas oleh supervisor. Oke. Dari saya setuju. Dari sisi finance, kami juga akan memperkuat proses pengecekan dan bukti transaksi sebelum LPG disetujui. Baik, kami dari XR akan menindaklanjuti sesuai ketentuan disiplin kerja dalam peraturan perusahaan. Nanti keputusan sanksinya akan kami bahas dengan manajemen. Oke, terima kasih Ibu. Bapak. Kami harap tindak lanjutnya bisa segera dilakukan agar temuan serupa tidak terulang kembali di masa depan. Ya, Bapak Ibu tadi kan sudah disampaikan ya untuk tindak lanjut sebagai langkah korektifnya. Sekarang saya juga mau menyampaikan juga bisa dilihat di laporannya terkait dengan saran dan rekomendasi sebagai tindakan preventif supaya temuan-temuan tadi tidak terulang lagi ke depannya. Oke, untuk saran dan rekomendasinya bisa dilihat ya Bapak Ibu. Ini hasil rapat ini akan kami dokumentasikan sebagai berita acara tindak lanjut hasil audit. Bapak Ibu semuanya, sekian untuk action meeting kali ini. Terima kasih atas waktu dan koordinasinya, sangat baik sekali. Nah, action meeting kali ini kami nyatakan selesai sebagai tindak selanjutnya. Untuk proses audit selanjutnya itu kami akan lanjut ke tahap finalisasi laporan audit dan kami juga nantinya akan follow up terkait tadi tindak lanjut sebagai langkah korektif. Terima kasih, Mbak. Ya.